Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak berasa kita boleh melalui minggu demi minggu. Segala sesuatu Tuhan yang menyertai, Tuhan pasti memampukan kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau Tuhan sudah menolong kami minggu-minggu yang lalu, untuk kami boleh melewati pergumulan ini. Kami percaya Tuhan akan juga menolong minggu-minggu ke depan. Selama wabah ini masih Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini kembali lagi menguatkan, meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau Allah yang hidup dan menghidupkan. Dan Bapa berkati di dalam pembacaan dan merenungan firman Tuhan untuk kami boleh mengerti dan melakukannya, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini tentang gembala semua bangsa. Diambilkan dari Yohanes 10, ayatnya yang pertama sampai 21. Saya akan membacanya khusus mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah manusia, terdapat pemimpin-pemimpin yang berdampak besar bagi rakyat yang dipimpinnya. Ada pemimpin yang membuat rakyatnya semakin sejahtera. Tetapi ada juga pemimpin yang justru membuat rakyatnya semakin menderita. Pemimpin yang mampu mengubah hidup rakyatnya dari yang sengsara menjadi semakin sejahtera, itu adalah pemimpin yang baik. Sebaliknya, pemimpin yang justru membawa rakyatnya dari yang sejahtera bahkan semakin lama semakin sengsara, itu adalah pemimpin yang jahat. Seorang pemimpin mengalami ujian kepemimpinan ketika ia menghadapi sebuah krisis. Apakah dia pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang kuat? Yaitu ketika dia sedang menghadapi krisis dan yang melanda terhadap sesuatu yang dipimpinnya. Saudara, saat ini pemimpin-pemimpin dunia sedang menghadapi sebuah pergumulan, sedang menghadapi ujian. Karena kehadiran virus kecil, virus corona ini, justru mengubah segala sesuatu. Saat ini, baik presiden maupun sampai yang paling bawah ketua RT, sedang diuji kepemimpinannya. Baik pendeta maupun kepala rumah tangga, sedang diuji kepemimpinannya dengan hadirnya si kecil virus corona ini. Saudara, dampaknya begitu mengerikan. Wabah yang semakin lama semakin luas, tidaklah mudah untuk dihadapi. Saudara kasih Tuhan, si kecil corona ini mampu melumpuhkan semua sendi kehidupan manusia. Kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus di rumah saja. Bidang pariwisata, transportasi, perdagangan nyaris berhenti. Sementara bidang kesehatan mereka sedang berjuang untuk bisa merawat pasien, supaya korban tidak semakin bertambah banyak, semakin menemukan vaksinnya. Saudara, mereka sedang berjuang mati-matian. Mari kita terus dukung di dalam doa. Sementara itu, perekonomian dunia semakin lama semakin menurun tajam, yang berdampak pada tidak sedikit pekerja yang harus mengalami PHK. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan,
Ada negara yang sudah mulai bisa mengatasi masa krisis tersebut. Bahkan sudah mulai membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis wabah virus corona ini. Puji Tuhan. Dan saya percaya, kita pun juga percaya, bangsa Indonesia ini juga mampu mengatasi krisis wabah virus corona ini. Dengan bersatu, kita pasti bisa. Saudara kasih Tuhan, sejarah manusia mencatat bahwa manusia pasti bisa mengatasi krisis ekonomi yang mungkin bisa berkepanjangan. Juga bisa mengatasi krisis kesehatan, krisis pangan, dan begitu banyak krisis yang lain. Tetapi hanya satu krisis yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia sepanjang sejarah, yaitu dosa. Dosa ini yang begitu mempengaruhi kehidupan manusia, ini menyebabkan krisis yang terus-menerus berkepanjangan dan semakin lama semakin jahat. Tidak ada satu pemimpin pun yang sanggup berjanji dan bahkan berani membuktikan bahwa akan bisa mengatasi dosa ini. Tidak ada. Padahal masalah utama di dalam semua yang dihadapi oleh semua bangsa, semua manusia di dunia ini adalah dosa. Dengan dosa keserakahan, orang membuat lain orang menderita. Dengan dosa egoisme, membuat orang lain juga mengalami penderitaan dan dirinya sendiri pun mengalami celaka. Saudara, dosa ini mengalami pergumulan yang begitu sulit sekali diatasi. Celakalah kalau manusia ternyata tidak ada seorang pun pemimpin yang sanggup mengatasi dosa. Lebih celaka, melebihi celaka ketika tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa mengatasi wabah virus corona ini. Oleh sebab itu, saudara, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang berani berjanji dan membuktikannya sanggup untuk menolong manusia di dalam dosa. Dan bahkan mampu membawa manusia mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya, bukankah yang dapat menolong manusia dari dosa hanyalah Tuhan saja? Ya, saya setuju. Memang benar, hanya Tuhan saja yang mampu mengalahkan dosa, yang mampu mengatasi dosa yang dihadapi oleh manusia. Tepat sekali. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 10 ayat 11, Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Akulah gembala yang baik. Ayat 14, Yesus kembali lagi berkata, akulah gembala yang baik. Saudara, ini pengenalan yang sangat spesial, sangat khusus. Saudara mungkin bertanya lagi, apa yang spesial? Kalau gereja-gereja ditanya, siapakah gembalamu? Bukankah mereka menyebut pendetanya masing-masing? Apa spesialnya Yesus mengatakan akulah gembala yang baik? Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu sangat-sangat spesial. Bahkan begitu spesialnya perkataan dan pengenalan Yesus ini kepada begitu banyak orang, sampai banyak sekali dikatakan ayat 19-20 menimbulkan pertentangan satu dengan yang lain. Dan banyak orang-orang yang berkata, Yesus kerasukan setan, ia gila. Saudara kasih Tuhan, mengapa? Kalau perkataan akulah gembala yang baik itu biasa-biasa saja, kenapa respon orang-orang Yahudi ini begitu luar biasa sampai mereka berkata, Yesus, ia adalah orang gila, orang kerasukan setan. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, Yesus sedang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Yahweh, Yehova. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali. Bagi orang Yahudi, ketika mendengar perkataan akulah gembala yang baik, oh jelas sekali mereka begitu marah. Kenapa? Karena bagi mereka, gembala yang baik dalam kehidupan keagamaan mereka hanyalah Tuhan, Yehova. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali orang-orang Yahudi mengenal Mazmur 23. Mazmur yang ditulis
oleh raja yang mereka sangat hormati, sangat mereka nanti-nantikan, bahkan kedatangan Mesias pun adalah keturunan Raja Daud. Oleh sebab itu Mazmur 23 ini jelas sekali. Kita pasti tahu. Dikatakan Tuhan, hurufnya besar semua. Tuhan, Yehova, Yahweh itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh saudara, bagi orang Yahudi, hanya Tuhan, hanya Yehova, hanya Yahweh, gembala yang baik. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, menimbulkan respon yang begitu besar di antara mereka. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali. Yesus mengulangi 2 kali, akulah gembala yang baik. Saudara, kalau Yesus hanya bisa berkata, akulah gembala yang baik, tetapi dia tidak membuktikannya, oh wajar-wajar saja. Jangan-jangan memang benar Yesus itu kerasukan setan atau gila. Tetapi perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 15 Yesus mengulangi lagi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oh jelas sekali, Yesus bukan hanya berkata saja, tetapi di atas kayu salib dia membuktikan dialah gembala yang baik. Dia mati untuk domba-dombanya. Ayat 17 Yesus juga berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 Yesus berkata lagi, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, ini hanya berani diucapkan oleh Yesus saja. Kita manusia tidak bisa. Mungkin kita bisa, manusia bisa memberikan nyawa kita dengan cara bunuh diri. Mungkin manusia bisa mengambil nyawa orang lain dengan cara membunuh. Tapi tidak ada satu pribadi pun yang berani berkata, aku memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Hanya Yesus. Dan dia buktikan lewat kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dia adalah gembala yang baik. Saudara kasih Tuhan, dia membuktikan semua perkataannya dengan mati di atas kayu salib. Dia membuktikan semua perkataannya dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus menyelesaikan semua masalah dosa yang dihadapi oleh manusia. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan kepastian hidup kekal dan damai sejahtera kepada domba-dombanya. Karena dialah Tuhan, gembala yang baik. Saudara kasih Tuhan, Yesus juga berkata di ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, siapa yang dimaksud domba-domba lain di dalam ayat 16 ini? Semua orang. Siapa mereka? Domba-domba itu. Yaitu semua orang dari semua suku dan bangsa di segala zaman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Gembala yang baik melalui pemberitaan Injil para rasul-rasul, melalui pemberitaan Injil murid-muridnya, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, termasuk kita yang ada di Ambarawa ini, yang ada di tahun 2020 ini. Pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Gembala yang baik? Apakah saudara sungguh-sungguh menjadi domba-domba gembalaannya? Saudara kasih Tuhan, ayat 14 dan 16 Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Pertanyaannya, sungguhkah kita sebagai domba yang semakin bertumbuh mengenal gembala kita? Sungguhkah kita semakin hidup mentaati gembala kita? Sudahkah kita semakin mengasihi sesama kita? Saudara kasih Tuhan, Matius 28 ayat 19 juga berkata, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku.
Artinya, melalui hidup kita dan kesaksian kita, yang adalah domba-dombanya, Yesus ingin semua bangsa ini juga menjadi domba-domba gembalaannya. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kerinduan seperti kerinduan gembala kita? Yang rindu membawa domba-domba lain itu untuk juga masuk di dalam gembalaannya. Saudara kasih Tuhan, sudahkah kita melalui perkataan kita, perbuatan kita, karya kita, kita sudah menjadi saksi yang baik, saksi yang nyata bagi sesama kita. Sehingga ketika sesama kita melihat hidup kita, mereka rindu mengenal gembala kita. Mereka juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gembala yang baik. Oleh sebab itu, mari di tengah-tengah wabah virus corona ini, mari kita tetap hidup dengan keyakinan bahwa Yesus gembala yang baik itu akan terus membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Saudara dikasih Tuhan, mari kita juga hidup sebagai domba-domba yang bertumbuh semakin mengenal gembala kita yang baik. Semakin mendengar suaranya, semakin hidup taat kepada firman-Nya. Dan mari kita semakin mengasihi sesama kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau bukan hanya memberikan janji bahwa Engkau gembala kami yang baik, tetapi Engkau telah membuktikan di atas kayu salib dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan nyawamu bagi domba-dombamu, termasuk kami yang di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekalipun kami saat ini masih Tuhan izinkan mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi kami percaya Engkau yang sudah membuktikan dengan kekuatan bukti yang nyata, Engkau sanggup memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran, yang melampaui segala pergumulan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau, gembala kami yang baik, semakin mentaati Engkau, dan semakin rindu mengasihi sesama kami dan bersaksi supaya sesama kami juga rindu mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan segala syukur kami pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami berdoa.